Hardy-Cross. Itu suatu metode untuk menghitung portal dengan mudah dan cepat. Itu dikenal dengan mudah dan cepat. Pada tahun 1902, Hardy-Cross mendapat sarjana seni dan pada tahun 1903 mendapat sarjana sains di Inggris. 3 tahun berikutnya dia mengajar matematika di Akademi Norfolk. Umur 23 tahun dia mendapat sarjana muda teknik sipil di Institut Teknologi Amerika. Dia bekerja 2 tahun di Departemen Bangunan Jembatan. Hardy-Cross mendapat gelar kehormatan Magister Teknik Sipil di Harvard University pada tahun 1911. Setelah itu, Cross bekerja sebagai asisten profesor atau lektor di Brown University. Pada tahun 1921, dia diangkat menjadi profesor teknik sipil di Illinois University. Pada tahun 1937 sampai 1951, dia sudah pensiun, tetapi tetap mengajar di Yale University dan sebagai ketua prodi teknik sipil. Nah, metode Cross ini sudah tadi saya sampaikan bahwa ini yang suatu metode manual yang paling praktis, yang paling efisien, paling cepat ya, bukan efisien. Bisa lebih cepat, efisiensi bidang waktu lah, lebih cepat dalam proses perhitungan yang manual. Ya memang kalau digunakan untuk bangunan bertingkat banyak, itu proses ulang distribusi dan induksinya akan begitu panjang sehingga terjadi kesulitan. Nah, metode Cross yang tadi ditemukan oleh Hardy-Cross pada pertengahan abad ke-20, jadi tadi dikatakan bahwa metode ini efektif digunakan untuk menganalisa struktur bertingkat tinggi. Ya, yang dimaksud bertingkat tinggi sini kalau nanti kita menggunakan bantuan komputer seperti Excel itu bisa lebih mudah, tapi kalau manual sekali memang agak sulit, tapi lebih praktis dan efektif. Dan memang lebih efektif ya kalau kita bandingkan dengan metode slope deflection, yaitu pengembangan daripada metode Clapeyron untuk menganalisa struktur bertingkat tinggi. Maka kalau slope deflection akan diperlukan banyak persamaan untuk mendapatkan momen di tiap-tiap titik join. Metode Cross lebih sederhana, di mana tidak diperlukan persamaan seperti pada metode slope deflection maupun Clapeyron. Nah, di metode ini, ya, kita harus sebelum menganalisis sampai ke mendapatkan momen cross ujung, kita harus menentukan seperti halnya pada metode Clapeyron, yaitu menentukan kekakuan daripada batang-batangnya, ya, kekakuan batang, kemudian menghitung momen primer atau fixed end moment. Setelah momen primer dihitung, kita juga yang tadi dari kekakuan batang, kita mendapatkan distribution factor, itu faktor distribusinya. Nah, kemudian momen distribusi yang dihitung, kemudian dihitung juga carry over moment atau diinduksi. Dan terakhir setelah dijumlah, ya, kita akan mendapatkan momen cross. Kemudian dari momen cross kita mendapatkan momen ujung. Jadi tetap menghasilkan momen-momen pada titik kumpul, efektif untuk menghitung portal tidak bergoyang dan portal bergoyang.